Shalom Maranatha, jumpa lagi bersama dengan Pak Bobom di siaran Solata PM2 Apologet. Ya, terima kasih buat teman-teman yang selalu tetap setia mengikuti siaran Solata PM2. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Dan di malam hari ini Pak Bobom akan membawa judul di malam hari ini ya. Sorry karena Pak Bobom sibuk sekali hari ini ya. Malam hari ini, tapi ya, Pak Bobom angkat tema malam hari ini, Tuhan Yesus mengenapi hukum Taurat. Dan jujur, banyak di kalangan kita aja nggak ngerti. Jelas ya, paham ya? Silakan komentar. Ini satu kalau banyak yang belum mengerti. Banyak. Dan apalagi yang saudara kita ya, yang tidak mengimani. Mereka pelintir-pelintir ya, kayak si saudara kita itu yang terkasih, yang mengatakan bahwa Alkitab banyak dihilangkan kata-kata bilang kenapa mendapatkan apabila kita berbuat baik mendapatkan istri 100. Ya, sangat disayangkan ya. Karena pikiran mereka selalu yang biarin aja kan. Mereka memfitnah Pak Bobom, di channel mereka katakan bahwa Pak Bobom apalah, biar aja ya. Yang penting Pak Bobom mengabarkan kabar sukacita. Di channelnya Pak Bobom tentang Alkitabiah. Saya nggak pernah khotbah kitab mereka, karena saya menghargai itu kitab suci mereka. Saya nggak mau. Cuma mereka selalu yang mau membahas kitab kita, sehingga mereka pelintir-pelintir, ya, seenaknya mereka. Tapi biarlah nanti Tuhan berperkara buat mereka. Bagi saya tidak ada masalah. Kalau untuk Tuhan ya pasti masalah. Masalah ya. Kalau untuk Tuhan pasti masalah buat mereka. Ya. Malam ini sebentar ya. Ada tamu sebentar aja. Mungkin 10 detik. Nah, sudah. Ya, jangan marah ya teman-teman ya, biasa Pak Bobo. Terus kemudian Pak Bobo akan membahas tidak kepahaman mereka mengenai hukum Taurat. Dan mereka katakan bahwa tidak menyempurnakan. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, biasanya teman kita dari sebelah mengatakan bahwa kalau siapa anak kita atau saudara kita yang keluar dari agama, langsung dibunuh. Nah, itu salah satunya dalam hukum Taurat. Jadi apa yang mereka sempurnakan? Cuma nanti Pak Bobo menjelaskan, kalau orang yang tidak punya dasar hukum Taurat, terus melakukan hukum Taurat, berarti dia harus menjalani hukum Taurat itu. Nanti Pak Bobo menjelaskan ya, apa itu hukum Taurat, apa manfaatnya, kemudian bahaya nggak. Terus kita ini kenapa tidak melakukan? Hukum Taurat itu ada berbagai macam ya. Oke? Harus malam ini semua harus belajar supaya memahami apa itu hukum Taurat. Sampai orang Kristen makan daging babi, mau enak aja ya, mau tidak mau makan daging babi, tuduh kita makan daging babi, tapi dia mau melakukan hukum yang lain, dia tidak mau lakukan hukum yang lain. Dia mau enak yang hukum yang lain,
Dia tidak mau dilakukan hukum yang lain. Nah, itu namanya enak-enaknya saja dia mau ya, ikuti ya. Nggak bisa begitu. Kalau dia melakukan hukum Taurat satu, dia melakukan semua. Dan kalau satu dia tidak mengikuti, jangan bawa nama-nama Yesus. Jangan bawa apa-apa, jangan. Tidak usah. Lakukan saja. Sebentar nanti saya akan bahas ya. Mungkin agak lama sekitar 1 jam ya. Paling cepat 1 jam, paling lama 1 jam setengah. Tapi mudah-mudahan cepat ya. Makanya saya sudah kurangi ya. Kalau kita membahas hukum Taurat itu 3 hari. Bisa sampai 3 hari. Tapi malam ini saya kasih agak sedikit cepat. Salam-salam dulu buat teman-teman di Amerika Serikat. Semua pecinta Selatan BEM 2, Ibu Gerbang Kasih. Kalau bisa nanti sebentar masuk ya, Ibu Meta, terus Ibu Elita, hambanya juga ya, Ibu Ika. Kemudian teman-teman di Eropa ada Pak Ian Spayung ya, Pak Payung. Di Norwegia di utara, di Norwegia, terus Ibu Budi Hartiningsi yang ada di Swedia, kemudian Ibu Ance di Belanda. Bu, terima kasih banyak ya dari Belanda. Ibu dari Belanda ini selalu tanya, Pak Bombong, aku udah bangun. Sekarang mau berangkat kerja, semalam aku tidur telat gara-gara nonton Pak Bombong. Makasih ya Ibu Sarce Mengalu ya dari Belanda. Terima kasih banyak, cemilannya udah tiba. Sebentar malam begadang lagi ya. Ya, tadi saya informasi bahwa tadi memang saya kurang tidur ya. Cuma 3 jam apa tidur ya. 3 jam. Tapi kalau untuk layani Tuhan saya nggak perlu. Kalau mau sampai di situ ya sudah. Berarti Tuhan saya punya tugas kerja sudah selesai. Saya tidak henti-hentinya mau melayani Tuhan. Ada yang sudah ajam saya nggak takut. Karena saya punya Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan buat saya ikuti. Di mana kaki saya melangkah, saya akan ikuti. Dan salam-salam juga buat teman-teman di Eropa, Pak Opung kita, Bapak Huta Barat, dan Pak Julius di Irlandia, terus Pak ada ya, sebentar saya lihat ya, yang dari negara Denmark ya, bentar ya. Pokoknya teman-teman semua yang mewakili dari Eropa, semua Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman semua yang ada di Asia. Oh iya, dari Denmark, Pak Ian Tobing. Shalom Pak, selamat malam. Di sana masih siang ya, Pak Ian Tobing. Pak Ian Tobing. Ya kayaknya Pak Tobing ini juga ada hubungan keluarga dengan teman saya di sini. Apa ya mungkin ya, Tobing ya. Makasih banyak Ian Tobing. Kemudian teman-teman semua yang ada di Ibu Ina, Ibu Ina, Nina, Ine. Kalau Ine di Kanada, Ibu Nina di Taiwan, Ibu Ina Malaysia. Banyak kan? Ibu Nina lagi ada di Norwegia. Ine ada di Kanada, ada di Denmark, nama Ine. Banyak sekali ya. Ada juga Ine di Jakarta kali mungkin ya. Atau di Manado. Kalau Manado ya banyak ya. Nah, terus kemudian teman-teman saya salam-salam dulu ya. Karena badan agak suak sih. Ya Aditya tadi malam bikin lucu lagi Aditya. Sampai Pak Bobo makan ini. Stabilo kasih gini. Oh. Aditya apa Madia lucu ya. Nah. Mamanya pasaran Pak. Oh namanya pasaran. Oh iya. Saya kira mamanya. Aduh ada Ibu Ina di Malaysia ada. Ini Ina selamat malam adikku. Nah ya. Itu anak Tuhan. Takut bukan Tuhan. Selalu ikuti. Sekarang ya Pak Bobo mulai dari awal ya.
Ibu Ina. Kemudian teman-teman yang ada di Australia, saya nggak tahu siapa. Timur Leste, kemudian di Singapura, saya nggak tahu siapa. Di Korea Selatan, di Brunei, Kamboja, Vietnam. Belum ada ini yang salam-salam ya, di studio. Terus yang ada di apa itu? Jepang, ya Pak Horas. Nama Horas biasanya masuk ya. Terus informasi kemarin ada dari Filipina masuk, kemudian ada juga dari Norwegia. Nanti Pak Yan tolong suruh kasih masuk ya. Dia juga sudah goyang imannya, tapi selama nonton Pak Bom dia sudah kembali lagi. Nanti suruh masuk ya, Pak Yan. Kemudian teman-teman semua pendukung siaran sholat BM2, BM2 ini ya, mendukung doa dalam pelayanan sholat BM2. Terima kasih banyak. Minta maaf ya kalau Pak Bom agak sedikit ini error ya. Kecapean, kurang tidur apa. Jangan marah-marah di dalam ini ya. Jangan ya. Anak Kristen nggak boleh. Biarkan aja mereka, kita juga nggak sakit. Terus dengan berkati mereka aja. Kalau pas diskusi baru mereka masuk nggak apa-apa. Kalau kita lagi sementara khotbah, berarti kan mereka punya tujuan memang jelek ya. Nggak usah. Anak-anak Tuhan nggak usah jawab ya. Biarkan aja mereka cuap-cuap situ. Nggak ada untung kok. Justru kita kalau jawab kita berdosa. Jangan ya anak-anak Kristen ya. Nanti kita berdosa ya. Mulut, lidah, Pak Bobong pernah jelaskan, tangan ini mewakili. Karena otak, pikiran, kita jawab, kita jadi berdosa. Dosa. Nanti kita sama dengan mereka. Kemudian teman-teman di seluruh Indonesia, mulai dari Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Kepulauan Maluku, terus Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, ada Pamade, Imade, Saniaya, dan Asep Suryana, Aries di sana, dan teman-teman mungkin semua yang ada di Bali. Tuhan Yesus memberkati. Ada Indik, Lumajang hadir, siap. Oh, saya tidak marah, saya hanya Ibu Ina ya, adik Ina ya. Kemudian mereka bercanda, keren saja. Ya, udah, saya tahu lah, kalau Ina saya tahu lah. Kemudian teman-teman yang ada di Pulau Jawa, Pecita Solata BM2, paling banyak saya lihat ini di daerah Jawa Timur ya. Fansnya Pak Bom, Jawa Timur, kedua Jawa Tengah, baru DKI Jakarta. Di YouTube kan bisa tahu ya dari ini. Dan Banten ada beberapa, sama Jawa Barat, Bandung, Bogor, terus kemudian di Sumatera, di Kalimantan, dan di Sulawesi khusus orang Toraja, keluarga saya, keluarga Pangala, kerukunan Pangala, keluarga saya. Karena memang saya dari orang Toraja, orang Pangala asli. Cuma saya lahir di Papua, tapi adat dan istiadat dan bahasa saya tidak pernah lepas. Itulah titipan warisan. Secara iman, kita anak Kristus. Tapi kita hidup di dunia, jangan lupa nenek moyang kita. Ya. Karena kita bukan lahir dari batu, atau dari kayu, atau dari pohon, atau dari gunung. Kita lahir dari keturunan ibu kita ya, dari nenek moyang kita. Jangan lupa ya saudara-saudara, jangan lupa adat istiadat. Yang baik kita ambil. Yang sudah menyembah lain jangan. Tapi kalau menghormati orang tua itu dalam 10 hukum Taurat yang kelima. Orang tua pesan apa, jangan kita langgar. Itu perintah ya, itu perintah Tuhan ke orang tua. Kita harus sayang ya. Kita jalani hukum-hukum yang sesuai dengan firman Tuhan. Ditanya apa yang digenapi, nanti nonton ya. Tuhan Yesus menggenapi apa, nanti saya akan jelaskan ya. Anak-anak Kristen banyak belum mengerti apa yang digenapi ya. Nanti sebentar saya bahas ya, supaya pasang telinga, buka telinga besar-besar, bisa bicara. Apa yang Tuhan Yesus genapi?
banyak orang tidak memahami. Dan memang malam ini saya salam-salam cerita-cerita dulu sama teman-teman ya. Saya tunggu kasih saya punya otak. Bukan. Saya harus minta tuntunan Roh Kudus dulu, supaya pada waktu kita semua menerima firman Tuhan, berdoa, dan kita memperkenalkan. Nah, memang satu hari ini Pak Bomo agak sedikit capek ya. Jadi Pak Bomo minta juga penguatan dan teman-teman berdoa untuk Pak Bomo, biar Pak Bomo diberi kekuatan, kesehatan, umur panjang ya. Karena kalau orang banyak berdoa buat Pak Bomo, pasti Pak Bomo diberikan kekuatan, kesehatan. Amin. Karena semua pasti mencintai Pak Bomo sebagai hamba Tuhan. Dan anak-anak Tuhan juga saling mendukung, hamba Tuhan saling mendukung dalam pelayanan, aktivitas. Mari kita sama-sama mencari jiwa-jiwa yang hilang. Dan Pak Bomo salam-salam juga buat ipar-ipar saya, keluarga besar Sumarandak di Manado, di PAL 2, Yoke Sumarandak, dan semua OMP, apa semua ya, khusus orang Manado semua, orang Kawanua, satu Kawanua semua. Dan keluarga besar Sangir, keluarga Tumanung yang ada di Manado maupun ada di Sangir Talau, semua keluarga besar. Dan semua anak-anak Tuhan yang selalu haus akan firman Tuhan. Ya, di malam hari ini Pak Bomo akan membawa judul sesuai judul malam hari, topik malam hari ini, Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Nah ini Pak Asianus ini PKK, permainan kata-kata. Lucu-lucu ya. Oke. Ya, oke. Kita minta tuntunan Roh Kudus ya, kita berdoa. Biar pada waktu kita sama-sama membaca firman Tuhan dan kita sama-sama mengikuti firman Tuhan, kita semua diberkati dan dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita semua boleh penuh. Kita penuh ya, penuh dengan Roh Kudus, supaya kita semua menerima dengan sukacita, kita semua diselamatkan oleh kasih anugerah, dan orang juga semakin mencintai kita. Yang kita inginkan di dalam dunia ini sebenarnya cuma satu. Kita dicintai oleh orang banyak, bukan harta, bukan apa. Kalau kita punya uang banyak, tapi kalau orang tidak mencintai kita, orang tidak mau bergaul sama kita, orang tidak istilahnya sayang kita, percuma ya. Kita punya uang, kita bisa bayar orang, tapi orang hanya menipu, tidak mencintai kita benar-benar. Di muka orang, di muka kita mereka bilang, ya saya sayang Bapak, tapi di hati muka begini, ya jangan ya. Kalau ada orang yang mencintai kita, kita harus balas dengan kasih sukacita. Meskipun kita marah, jangan kita menghakimi. Ya anak-anak Tuhan, harus kita semua saling mencintai. Jangan kita membalas kejahatan dan kejahatan. Kita jangan berlakukan hukum Taurat itu ya, karena sekarang kita hukum kasih. Ini sudah salah satu malam ini kita akan bahas. Jangan kita karena uang banyak kita mau bayar orang supaya orang itu menyayangi kami, menyayangi kita semua. Jangan. Kita jalankan saja firman Tuhan. Yang malam hari ini sakit, nanti pegang tubuh baru, bukan Pak Bomo yang menyembuhkan. Iman Anda. Pak Bomo hanya pelayan, Pak Bomo juga manusia, Pak Bomo juga sakit juga. Kalau kita nggak sembuh ya harus kita, belum doa belum terjawab, ya kita harus, pernah saya khotbahkan ya. Ya kita harus melihat ke belakang, apa yang menghambat menjadi batu sandungan atau apa. Karena malam hari ini Pak harus kita membahas ya, mengenai hukum Taurat ini, perlu. Karena saya udah pernah bahas, tapi memang belum selesai ya. Makanya mereka nggak ngerti-ngerti, kalau nggak ngerti-ngerti lagi, udah.
Terpaksa ini oleh Pak Bobo. Pak Bobo makanin aja. Haleluya, haleluya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Oh, haleluya, haleluya. Bapa, tak henti-hentinya kami datang kepadamu Tuhan, dan kami mengucap syukur dalam kehidupan kami, anak-anakmu masing-masing, baik di daerah maupun sampai di seluruh dunia Tuhan. Engkau selalu menjaga kami dalam perlindunganmu Tuhan. Engkau selalu menjaga kami, memberkati kami, setiap langkah kami Tuhan, Engkau menjaga kami. Kami semua Tuhan di dalam room Solat ABM 2 ini Tuhan, kami datang dengan rendah hati Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, memohon pengampunan dosa kepadamu Tuhan, pengampunan dosa kami Tuhan. Seperti dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, baik secara langsung ataupun tidak sengaja Tuhan, Engkau mengampuni kami. Bapa, ampuni atas kesalahan kami Tuhan, yang kami perbuat di hadapan-Mu dan melanggar firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca sebagian firman kebenaran-Mu, Tuhan kuduskan kami. Kami sadar Tuhan, karena dosa kami ini yang menghambat untuk kami menerima firman kebenaran-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kuduskan kami, ampuni akan kesalahan kami, ampuni dosa kami, biar pada waktu kami bersama-sama membaca dan mendengar firman kebenaran-Mu, kami semua dapat menerima dan sukacita, dan kami semua beroleh hidup yang kekal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga berdoa dan memohon kepadamu Bapa, berkati anak-anakmu yang di malam hari ini dengan tubuh yang lemah, dalam kesakitan baik secara medis maupun diikat oleh kuasa kegelapan. Untuk itu Tuhan, hamba memohon padamu Tuhan, Engkau angkat penyakit mereka yang mereka mengalami sakit penyakit yang sudah sekian lama. Hari ini Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau angkat segala penyakit mereka. Baik penyakit secara medis maupun titipan kuasa-kuasa kegelapan. Dengan darah-Mu yang kudus, Engkau memberkati mereka, Engkau sembuhkan mereka dengan kuasa bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, menjamah mereka dengan lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus, anak-anak-Mu telah menerima kesembuhan. Bapa, terima kasih banyak juga Bapa, Engkau berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini hingga saat ini belum mencicipi sesuap nasi, baik di daerah maupun di kota besar maupun di pelosok dunia manapun Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan cara kasih-Mu Tuhan. Kau berkati ibu-ibu janda yang sudah tidak bisa melakukan kerja, orang-orang susah yang sudah tidak punya keluarga, yang tidak mencicipi makanan, terutama yang kemarin hamba-Mu melihat di dalam media sosial. Tuhan, seorang ibu yang sudah tua, dia sehingga hamba-Mu melihat Tuhan, sungguh sangat tragis Tuhan. Beliau memakan rumput-rumput untuk dalam kehidupannya dia Tuhan. Untuk itu Tuhan, hamba-Mu mohon padamu Tuhan, Engkau kerahkan hati anak-anak-Mu yang melihat langsung Tuhan. Engkau memberkati mereka, biar ibu terkasih meskipun mungkin dia tidak mengenal Engkau Tuhan. Engkau mengirim mereka untuk memberkati anak-anak yang perlu akan pertolongan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang sangat mengasihi. Adil pula di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu dalam dunia ini Tuhan. Berkati kami Tuhan semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati juga anak-anak yang jauh daripada orang tua, dari keluarganya, dari pekerjaan mungkin, atau dari tugas pendidikan Tuhan, atau ada sekolah Tuhan, Engkau berkati mereka. Berkati orang tuanya juga Tuhan, Engkau berkati, hiburkan mereka. Bapak berkati juga anak-anak yang masih mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Kau berkati mereka Tuhan, hiburkan mereka. Dan Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang mengalami jatuh dalam perekonomian di dalam bencana corona yang lagi membumi sudah 2 tahun lebih ini Tuhan. Engkau angkat mereka, kuatkan mereka dalam mengalami kepurukan ekonomi. Kami sadar Tuhan, kami selalu melakukan kesalahan, tapi saya percaya, kami semua percaya, Tuhan Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kami penghiburan, sukacita dengan suka damai dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Bapa, Engkau berkati kami juga Tuhan, siaran kami ini Tuhan, Solat ABM 2 yang mana
Hamba-Mu Engkau percayakan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan, dan anak-anak-Mu semua pencinta Solata BM2 dalam membantu pelayanan Solata BM2, baik itu tim Solata BM2, Bapak Ciler, Engkau berkati dan keluarganya, Pak Timothy, Engkau berkati dan keluarganya, Pak Mordekai, Engkau berkati dan keluarganya, Pak Lidara, Engkau berkati dan keluarganya, Bu Sofiatul, Engkau berkati dan keluarganya, Pak Marban, Engkau berkati dan keluarganya, dan Ibu Abre, Engkau berkati dan keluarga, dan semua tim yang hamba-Mu tidak sebut satu persatu, Engkau selalu memberkati kami Tuhan. Biarlah kami sebagai laskar Kristus Tuhan, kami di sini bukan menunjukkan kehebatan kami, tapi kami semua memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah firman kebenaran-Mu Tuhan kami boleh semua menabur sebagai bibit firman Tuhan. Biar anak-anak yang gelap menjadi anak-anak yang terang. Biarlah kami semua beroleh kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Kau selalu memberkati kami dalam kehidupan kami. Setiap langkah kami Tuhan, Engkau selalu menjaga kami dari malam hingga pagi. Engkau selalu menjaga kami, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan satupun. Engkau memberikan kami napas hingga saat ini Tuhan. Setiap langkah kami Engkau tuntun langkah kami. Kemana kami kerja Tuhan, sesuai dengan Engkau berikan pekerjaan kami. Kepada apa yang kami lakukan Tuhan, kepada pemimpin kami, ataupun kepada saudara kami Tuhan, Engkau berkati kami. Baik pekerjaan kami sebagai kerja di pemerintahan atau di swasta Tuhan, Engkau berkati. Baik sebagai TNI, Polri, pegawai swasta, pegawai negeri, bekerja sebagai pedagang, bekerja di pasar, tukang ojek, supir taksi, tukang sapu, apapun pekerjaan kami hingga satpam, apapun Tuhan, Kau berkati dalam pelayanan kami, pekerjaan kami di dalam dunia ini Tuhan. Yang mana kami juga Tuhan selalu mencintai keluarga kami untuk menafkahi keluarga kami Tuhan. Jaga keluarga kami, pagari rumah kami dengan malaikat yang kudus Tuhan. Lindungi kami Tuhan, jauhkan kami dari orang jahat. Jauhkan kami dari segala kuasa kegelapan. Lindungi kami Tuhan. Hingga anak-anak-Mu yang sudah pulang bersama dengan keluarga mereka Tuhan, Kau berkati mereka, biarlah mereka bersuka cita dengan istri, dengan suami, anak-anak, opa, oma, cucu. Kau berkati mereka Tuhan. Dan kami yang masih ada dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Engkau jaga kami, lindungi kami. Biarlah pada waktu kami pulang, kami terhindar dari mara bahaya. Dari segala kuasa kegelapan, maut apapun Tuhan. Dalam kecelakaan, jauhkan kami dalam nama Yesus. Biar kami boleh pulang di rumah dengan tiba dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa. Kau berkati kami semua Tuhan. Setelah kami membaca firman kebenaran-Mu Tuhan, kami semua telah diberkati. Kami akan diskusi sesama teman-teman kami, saudara kami. Lindungi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kuasa biru-biru-Mu Tuhan. Biar pada waktu kami berbicara, berdiskusi, kami tidak menyinggung satu perasaan sama teman yang lain. Kami boleh tutup bungkus Tuhan, biarlah kuasa kegelapan, satu oknum yang tidak suka dengan pelayanan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak, biarlah kuasa itu jauh daripada kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu yang di malam hari ini dengar, mulai dari Indonesia sampai seluruh ujung dunia yang masih melakukan pekerjaan mereka, Tuhan, Engkau berkati mereka, anak-anak yang takut akan Engkau berkati mereka dalam pelayanan mereka, pekerjaan mereka di sana Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, Engkau selalu melindungi kami, kehidupan kami, setiap langkah kami, yang dalam perjalanan pulang atau maupun yang pergi, Kau berkati mereka. Berkati siaran kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kau berkati kami Tuhan. Jaringan internet Engkau lancarkan. Apapun alat-alat yang kami pakai, Kau berkati. Berkati kami Tuhan. Dan berkati tangan-tangan yang membantu dalam pelayanan Solata BM2. Engkau ganti berlipat-lipat Tuhan kepada mereka. Biarlah mereka menerima sukacita Tuhan, karena kami sadar Tuhan, kami anak-anak-Mu tidak ada apa-apanya. Engkau yang memberikan kami, karena Engkaulah sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, Engkau selalu melindungi kami, menjaga kami, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih banyak Bapak, inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Mari semua yang percaya katakan, amin. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Oh ya. Teman-teman semua yang Pak Bobo belum sampaikan di room, terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata salah selama Pak Bobo menyiar sudah 4 bulan, dan tolong kasih masukan. Pak Bobo
tetap Natal mungkin tanggal 24, 23 mungkin tidak ya. Tapi Pak Bom lihat kalau Pak Bom sudah pulang dari gereja, pasti Pak Bom menyiar ya. Biar 1 jam 2 jam pasti menyiar ya. Pasti Pak Bom menyampaikan firman Tuhan karena firman Tuhan itu perlu. Kita perlu ya, Natal. Tapi kita juga harus mendengarkan firman Tuhan ya. Nanti Pak Bom akan temani. Nanti tolong ke studio aja ke studio. WA ke studio aja Pak Bom, gimana? Mau ada ini ya, Pak Bom, kecuali kalau meskipun hari Natal kalau ada Pak Bom terima tamu dari ya teman-teman apapun semua, tetap Pak Bom melayani ya. Kalau memang sudah terlalu sibuk, ya Pak Bom mungkin tidak sampai melayani. Tapi kalau pekerjaan Tuhan, Pak Bom siap. Biar kita Natal sudah jam berapa Natal, kita siaran biar malam ya, sampai pagi nggak apa-apa ya. Ya, iya nggak apa-apa ya. Kan Natal kan nanti kan tamu datang paling sore sampai malam jam 9, jam 10. Nanti kalau live udah dari jam 10 aja ya. Nanti Pak Bom bilang tamu di rumahnya Pak Bom sudah oke, selesai. Nanti sekarang Pak Bom yang layani ya. Ya di live begini ya. Oke. Setuju ya? Oke, haleluya, haleluya. Oke, malam hari ini mau gas? Janganlah, nggak sesuai gasnya. Tapi bisa gas juga ya. Haleluya, kita baca firman Tuhan ya. Haleluya. Yesus dasar. Yesus dan hukum Taurat. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, suatu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Di sini ada kata-kata sebelum, perhatikan ya. Di terakhir, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jelas timbul pertanyaannya. Kita harus memahami makna dari hukum Taurat ini. Apa itu hukum Taurat? Istilah hukum Taurat di dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi harus kita memahami. Hukum Taurat itu kita bisa melihat dari hukum Nabi Musa. Ya. Bisa lihat dari 10 hukum Taurat. Yang pertama, kemudian bisa juga mengacu dalam 5 kitab Nabi Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. Dan kemudian juga bisa mengacu pada hukum Taurat semuanya, dari Kejadian sampai Malia. Dan orang Yahudi punya kitab memang, kitab-kitab mereka. Contoh kita punya ada 1 Samuel, 2 Samuel ya, mereka gabung. 1 Samuel, mereka tidak pakai 1 Samuel, 2 Samuel, langsung gabung, Samuel, kitab Samuel. Tawarik, kita punya kan 1 Tawarik, 2 Tawarik, agak pisah ya. Kemudian Nehemia, Esra ya, kalau nggak salah itu jadi 1 ya. Jadi 1 kitab ya. Jadi anak-anak Tuhan harus memahami apa itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu contoh aja. Pengertian di dalam hukum Taurat mengacu dalam 10 hukum Taurat ya. Kita harus memahami 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat apa? Hukum moral. Jadi hukum Taurat itu terbagi dari 3, hukum moral, seremonial, hukum sipil. Nanti saya akan jelaskan. Kalau Anda yang tidak paham, pasang telinga bukan besar-besar. Oh gas, nanti saya gas. Jadi jangan kalau tidak memahami Alkitab, pelintir-pelintir. Ya. Kita saja kadang bingung.
Oke, kita mulai dari pertama, hukum Taurat mengacu kepada 10 hukum Taurat. Kita buka di mana? Ya, hukum moral ya. Kita buka dalam Ulangan 27 ayat yang ketiga. Mari kita buka. Catat ya. Kita sama-sama belajar. Kita memahami. Dalam kitab Ulangan 27 ayat yang ketiga. Lalu pada batu itu haruslah kau tuliskan segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan, hukum Taurat ini. Sesudah engkau menyeberang supaya engkau masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, sesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ayat ke-8. Selanjutnya haruslah engkau menuliskan pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat ini dengan jelas dan terang. Pak Bobom singkat saja ya. Perhatikan ayat 8. Kenapa Pak Bobom selalu bilang moral law, hukum yang tidak bisa dihilangkan. Satu iota pun. Ini harus kalian pahami. Nih, dalam keluaran 20 ayat 17, 1 sampai 17 ya. Tapi kita baca kitab Ulangan. Apa yang ditulis? Apakah semua hukum ditulis dalam batu loh itu? Kan tidak mungkin. Ada 300 ya. 300 lebih ya. Ya. Apakah Musa tulis dalam batu itu? Kan nggak mungkin ya. Jadi kita anak Tuhan harus kita memahami apa yang dimaksud dengan hukum moral law. Seperti saudara kita dari sebelah yang mengaku-mengaku ya, tapi nggak apa-apa lah, biarin aja dia. Karena dia beranggapan bahwa dia memang hebat, ya udah biarin aja. Tinggal dia ya, karena memang orangnya begitu ya. Kita ikuti saja, biarkan dia aja apa dia mau ngomong apa. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ayat yang ke-8. Selanjutnya, ya, haruslah engkau menuliskan pada batu-batu ya, itu segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan. Segala perkataan hukum Taurat ini. Apakah Musa menulis 613 hukum Taurat? Apakah di batu loh itu Musa tulis semua? Ada 248 perintah, 365 larangan. Apa ditulis? Tidak mungkin ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita harus memahami. Jadi di dalam hukum Taurat ini yang jelas tidak bisa dihilangkan adalah sudah jelas 10 hukum Taurat itu. Jangan ada padamu ilah lain ya, sampai jangan mengingini, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Apalagi yang mau disempurnakan dari orang-orang yang mengatakan mereka sempurna. Kedua, hukum Taurat yang bisa mengacu kepada 5 kitab Musa dan kitab para nabi. Ya. Dan kitab para nabi. 5 kitab hukum Musa, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, Imamat. 5. Dan kitab para nabi. Coba kita buka di dalam ya. Perhatikan sama-sama baca ya. Perhatikan. Tuhan akan memisahkan orang itu dari segala suku Israel supaya dia mendapat celaka sesuai dengan segala sumpah serapah perjanjian yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Contoh yang sunat ya. Dari Kejadian sampai kitab terakhir, Ulangan, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, contoh sunat.
Kita perhatikan ya. 29, 21. Kemudian kita buka di Mazmur ya. Kita semua belajar bersama-sama. Mazmur 1, ayat 1 hingga ayat kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau Anda melakukan hukum Taurat, jangan coba-coba bilang Anda sudah mengikuti hukum Taurat, karena hukum Taurat itu Anda salah satu, ya semua salah ya. Semua 613. Di dalam hukum Taurat ini harus kita memahami sebelum saya masuk bahas satu persatu. Contoh 10 hukum Taurat ini ya, kita ambil dari hukum 10 perintah hukum Allah, moral law. Di dalam Ulangan 20 ayat 1 sampai yang ke-17 kita lihat ya. Keluaran atau Ulangan? Keluaran ya. Anak Tuhan ini. Nah, ke-10 firman Tuhan. Ya. Di sini jelas dari ayat yang pertama sampai yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagimu patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Jangan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah kemudian habis ya, kuduskan hari Sabat, hormatilah ayah dan ibumu. Ya. Sini. Ini kuduskan hari Sabat dan hormatilah ayah dan ibumu. Kemudian jangan berzina ya. Ini. Hormatilah ayah dan ibumu, kemudian jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengingini ya. Sampai 10. Itu namanya hukum moral law. Dan yang kedua dari pandangan Alkitabiah, hukum seremonial. Coba saudara baca ya, hukum seremonial itu terdapat di mana? Hukum sipil banyak terdapat di mana? Di kitab Imamat. Paling banyak di Imamat. Coba saudara baca ya. Jangan bosan-bosan baca kitab Imamat. Baca aja dari satu. Hukum seremonial itu apa? Kenapa orang Kristen sudah tidak ini ya? Nanti Pak Bomo akan jelaskan. Hukum seremonial itu contoh dalam upacara adat-adat ya, orang Yahudi. Contoh potong kambing, potong domba. Kalau orang berdosa, kalau orang yang mampu berdosa untuk pengampunan dosa, potong domba yang tidak bercacat, itu hukum seremonial. Ya. Apakah kita orang Kristen perlu lakukan? Harus Anda bisa memahami kenapa kami orang Kristen tidak memotong domba lagi. Karena domba itu siapa? Tuhan Yesus sendiri ya, anak domba Allah. Ayatnya di mana? Yohanes 1 ayat 36. Yohanes berkata apa? Lihatlah anak domba Allah. Menggenapinya di mana? Itu nubuatannya. Apakah kita mau potong domba lagi pada waktu melakukan Paskah? Contoh, ya, anak domba pada waktu Paskah. Ya, kita lihat dalam Keluaran 12 ayat 21. Contoh ya, kita lihat. Ini seremonial ya. Kita lihat di dalam Keluaran 12. Ya.
Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel, serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu, dan sembelilah anak domba Paskah. Ini penggenapannya, ini ubuatannya. Nanti penggenapannya di surat ya, di mana? Yohanes 1 ayat 36. Yohanes berkata apa? Lihatlah, lihatlah anak domba Allah. Siapa dia? Yesus. Sudah mati di kayu. Ya, tidak perlu lagi. Apakah kalian mau melakukan? Kan tidak. Terus Anda masih melakukan hukum seremonial? Satu semua sudah selesai. Ayat yang bikin orang bingung di dalam Efesus 2 ayat 15 membatalkan hukum Taurat. Nah, itu yang orang kebingungan. Membatal itu bukan membatalkan apa? Ya maksudnya membatalkan ya sudah tidak perlu lagi. Itu ya, hukum seremonial. Kalau ada protes Efesus 2 ayat 15, kita lihat baca baik ya. Harus memahami. Efesus 2. Di sini banyak orang kadang mengait-ngaitkan ayat ini bilang Paulus menghilangkan hukum Taurat. Aduh, kasihan kenapa orang tidak memahami tidak bukan dalam perjanjian lama. Makanya belajarlah sama hamba Tuhan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Belum jelas lagi yang tadi saya sampaikan? Ya. Apakah belum jelas saya sampaikan tadi? Anak domba Paskah di dalam Keluaran 12 ayat 21. Terus penggenapannya di Yohanes 1 ayat yang ke-36. Kita buka ya supaya bisa lihat ya. Kita lihat ya. Yohanes 1 ayat yang ke-36. Apa kata Yohanes? Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Makanya dalam Efesus 2 ayat 15 sudah tidak perlu lagi. Semua hukum seremonial ditidakkan. Hukum sipil, nanti saya jelaskan. Kita masuk di hukum. Kalau hukum moral law, 10 hukum perintah itu harus dilakukan. Harus, tidak boleh tidak. Nanti digenapi sebentar saya bahas. Sekarang kita bahas dulu hukum seremonial. Apa itu hukum seremonial? Oke. Kalau memang hukum seremonial ini, kita melihat ya, kita potong kambing, potong domba, untuk yang tidak bercacat, kita perhatikan aturan-aturan yang ada dalam imamat. Ya, pengampunan dosa dengan melakukan potong hewan, apa semua, ya, imamat 4. Perhatikan di kitab imamat. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Penghapus dosa. Yesus menghapus dosa kita sebagai anak domba. Oke. Dalam perjanjian lama, kurban harus potong lembu. Penghapus dosa. Untuk apa kita lagi mau penghapusan dosa? Sudah Kristus mati di kayu salib? Nah, itu ya, dalam Efesus 2 ya. Nanti saya jelaskan lagi. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan perdamaian bagi mereka hingga mereka menerima pengampunan. Ya. Pengampunan, saudara. Lanjut, ayat yang ke-26.
Perhatikan. Semua ya. Tapi Pak Bambang sikat aja. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah. Seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Sehingga ia menerima pengampunan. Itu hukum Taurat. Orang Yahudi Israel melakukan dosa pengampunannya dengan dengan domba yang tidak bercacat. Makanya Tuhan Yesus sudah datang, Yohanes katakan itulah anak domba Allah. Jadi kalau kita melihat bahwa di dalam imamat, kita bongkar dulu dalam imamat ya, supaya kita memahami. Imamat ya. Imam 4 ayat 32, contoh ya. Ayat 32, perhatikan di sini. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapusan dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Nah, perhatikan, tidak boleh yang cacat. Kita buka lagi dalam imamat 5. Peraturan-peraturan banyak sekali ya di imamat ini. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu. Seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapusan dosa. Dengan demikian imam mengadakan perdamaian bagi orang itu karena dosanya. Sama ya semua. Nah, pasti Bapak Ibu bertanya, kan kambing mahal, domba mahal. Baru orang miskin gimana? Ya kan? Untuk orang yang tidak pernah mungkin baca Alkitab lewat-lewat, lurus-lurus, kita terus ya ayat selanjutnya. Kita baca semua, kita belajar ya. Ayat yang ke-7. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan seekor lagi menjadi korban bakaran. Sampai di sini anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus sudah mulai paham ya. Jadi tidak dipaksakan ada burung merpati kalau orang susah ya. Burung merpati ya. Nah, itulah hukum seremonial. Bukan ada di dalam 10 perintah Allah. Termasuk makan daging babi di imamat 11. Jangan makan kelinci, kita buka. Nanti saya jelaskan. Ya, ini dalam imamat ini peraturan-peraturan semua. Kita buka ya. Binatang yang haram dan tidak haram. Nah, kita lihat ayat keempat. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kemudian kita lihat ayat 6. Juga kelinci karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Nah, ayat 7. Demikian juga babi hutan atau babi, semua samalah. Karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Perhatikan ayat 10. Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang tidak berkeriapan di dalam air, dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejian bagimu. Jadi, kalau kita mau melakukan hukum Taurat ini semua, terus dari teman-teman kita mengatakan bahwa mau pilih satu-satu saja, semua dilakukan. Jangan bilang orang makan babi haram, dia makan kelinci, makan apa, nggak bisa. Harus semua dilakukan. Ya, teman-teman ya.
Jadi di dalam Efesus 2 ayat 15, ya, di situ sudah jelas, sudah digenap domba. Jadi orang dulu penghapusan dosa itu dengan cara ya melakukan hal yang mengikuti aturan-aturan. Karena Yesus datang sudah tidak perlu lagi kita pakai domba sebagai korban ya, kayak bercatat lagi, tidak perlu. Tidak perlu lagi. Justru kalau kita semua mengikuti lagi kembali, potong domba lagi, menyiapkan lagi, justru kita menghina Tuhan. Menghina realita atau hakikat yang sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Kita menghina. Sampai di sini hukum seremonial sudah mulai paham ya. Hukum seremonial ya, dalam Efesus 2 itu. Jadi Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Menggenapi maksudnya yaitu dia menggenapi ya sebagai korban dirinya sebagai anak manusia dipersembahkan untuk menghapus dosa seluruh umat manusia. Paham ya anak-anak Tuhan? Jadi tidak perlu ada domba-domba lagi ya. Karena matinya di kayu salib Tuhan Yesus mati. Semua hukum seremonial itu menjadi batal. Tidak perlu lagi ada potong-potong dosa-dosa ini, tidak perlu. Makan babi lagi sudah perlu tuh. Coba cek di 10 hukum Taurat, ada. Kamu dilarang makan daging babi. Jangan kalian mengambil bilang dilarang makan daging babi, makan ini, makan cumi, makan apa. Baru tidak mengerti. Hukum itu berlaku pada waktu di Israel pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan hukum sipil? Nah, ini lebih angker lah. Lebih angker ya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau binatang kita dibunuh, ganti binatang. Kalau saudara kita dibunuh, kita harus bunuh dia punya saudara. Istri kita dibunuh, kita bunuh istrinya. Dan hukum sipil itu sudah tidak berlaku lagi bagi di negara Israel. Apalagi negara tercinta kita ini Indonesia. Tidak bisa. Ya. Baru apa yang mereka genapi? Hukum apa? Dari zaman dulu, di Israel itu sudah ada namanya. Kalau kita menyembah Allah lain. Contoh anak saya. Dia sudah tidak menyembah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau zaman Israel dulu, zaman dulu itu anak saya itu harus dibunuh dulu. Ayatnya di mana? Kita buka dalam Keluaran 22 ya. Kita buka pakai ayat. Jadi apa yang mereka sempurnakan? Nggak ada. Kita tahu ini sudah dari dulu, ya. Keluaran, iya kita lihat ya dalam Keluaran 22 ayat 20. Jadi kemarin teman-teman kita katakan, ini begini. Justru mereka yang mengikuti ini hukum ini. Mana menyempurnakan? Hukum ini sudah ada dari dulu. Hukum sipil. Ya. Kita perhatikan ya. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, perhatikan, kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Siapa yang mempersembahkan korban kepada Allah, Allah ini Allah kecil, berarti ilah. Kecuali kepada Tuhan sendiri, harusnya ia ditumpas. Jadi siapa yang menyembah Allah di luar daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, harus mati. Apakah mereka bilang mereka menyempurnakan? Sudah ada dulu ya di Israel. Mereka tahu berapa? Sudah ada ya, hukum itu sudah ada. Siapa yang beralih kepercayaan agamanya harus dihukum mati. Hukum mati apa? Dilempari batu. Kita buka dalam Ulangan. Jadi jangan kaget ya. Dulu ini hukum-hukum dulu ya, hukum sipil. Ulangan 17. Nanti Pak Bobo jelaskan. Perhatikan. Hukuman mati untuk menyembah berhala. Itu judul. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya. Yang pergi beribadah kepada Allah lain. Perhatikan, Allah lain. Dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit. Hal yang terang
Telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Ternyata, jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar ke pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Apakah Anda mau melakukan ini? Anda tidak mau melakukan yang satu, mau lakukan yang satu. Anda larang begini, baru Anda tidak mau lakukan ini. Lakukan. Tuduh bilang, begini, orang ini makan daging babi, apa ini begini. Baru yang hukum ini kau tidak mau lakukan. Itu di luar Alkitab. Ada dalam Alkitab ya, 613 itu, ini. Makan babi juga ada dalam 613, tapi tidak masuk dalam 10 hukum Taurat. Jadi kalau satu dilakukan, kau lakukan semua. Tidak. Paham? Lakukan saja sudah. Jangan mau yang enak. Kalau mencuri, potong tangan. Jangan, Tuhan Yesus sayang, jangan. Kau lakukan hukum Taurat satu, lakukan satu, semua kau lakukan. Jangan kau kurangi. Ya? Paham? Jangan Pak Bobo bilang paham. Soalnya pertanyaan terus masuk di Solat ABM 2 punya ini, tinggal bertanya terus. Ya jelas Pak Bobo, ya bukan capek, tugas kita. Supaya memahami, oke. Jadi hukum Taurat itu harus kita memahami apa itu hukum moral, seremonial, hukum sipil. Dan undang-undang itu sudah tidak berlaku lagi di negara seluruh dunia. Apalagi negara tercinta ini kita Indonesia. Karena negara hukum. Roma 13 ayat 1 sampai selanjutnya. Pemerintah adalah wakil Allah. Nah, baru kita mau melakukan hal-hal yang yang ikut-ikut ini, karena kan dulu kan Israel itu kan hukum sipil itu istilahnya undang-undang Israel pada waktu itu, ya. Negaranya itu bersifat teokrasi, ya. Ya, teokrasi itu artinya pemerintahnya itu oleh wakil Allah atau menjunjung dan berpedoman pada prinsip ilahi, mengikuti yang ada tadi imamat itu. Harus mata ganti mata, gigi ganti gigi. Harus mencuri, potong tangan, potong. Bunuh istrinya, bunuh lagi istrinya. Baru Anda mau lakukan yang lain, tidak mau yang lakukan yang lain. Bagaimana? Makanya Pak Bung kadang bilang, aduh. Nah. Jadi kita harus memahami. Contoh, siapa yang menyembah Allah lain dalam Keluaran tadi 22 ayat 20. Coba. Apakah Anda mau begini? Ya. Keluaran 22 ayat 20. Nggak boleh dilakukan, harus lakukan kalau mau ikut ini. Hukum Taurat ini. Siapa yang mempersembahkan korban kepada ilah kecuali kepada Tuhan sendiri, haruslah ia ditumpas. Mati. Ditumpas itu dimati, dilempar dengan batu kah, dihukum mati, harus. Kalau menyembah ilah lain. Jadi itulah hukum seremonial. Hukum sipil. Tadi seremonial itu hukum sipil. Ya, seremonial itu contoh ya seperti ada orang yang haid, perempuan, ibu-ibu hamil, ya, baru melahirkan. Dia harus potong ini, potong itu, persembahkan ini. Terus ibu-ibu yang haid. Contoh orang yang pegang-pegang mayat, najis. Tapi harus ikuti. Harus dipersembahkan potong ini, melakukan ini, upacara ini. Apakah sekarang kita masih melakukan itu? Setelah hidup dalam Kristus? Nanti sebentar saya buka dalam perjanjian baru. Jadi bukan Yesus datang menghilangkan hukum Taurat.
tapi menggenapi. Menggenapinya di mana? Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya. Kita baca dulu kembali ke Matius 5 dulu ya. Perhatikan. 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini yang menggenapi tentang Yesus yang saya bilang ada 400 nubuatan itu dengan penggenapan. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 36 tadi. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, ya, satu kiota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Ini pada waktu ini Yesus berkata begini, Yesus sudah disalibkan kan belum? Kan belum. Memahami firman Tuhan, ini baca baik-baik. Pada waktu itu Yesus berkata, perhatikan ya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Baca ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum lenyap langit dan bumi ini, satu kiota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Nah, kita baca ayat selanjutnya ya. Ini yang kadang dipelintir-pelintir ya sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi biarkanlah. Karena itu siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Apakah ada tulis neraka? Tidak ya. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan orang Farisi dengan orang-orang ahli Taurat melakukan kesalahan. Apakah Anda mau lebih daripada mereka? Yang siang pagi, siang malam, doa terus, doa sema, apa terus, doa terus. Kalian kan kerja. Apakah kalian mau seperti mereka? Tidak mungkin kalian bisa lakukan. Mereka itu hidup untuk doa terus. Orang-orang ahli Taurat. Jadi kita harus memahami situ ya. Jadi kita harus memahami hukum seremonial itu banyak di dalam kitab Imam. Hukum sipil, aturan-aturan pemerintahan orang Israel pada waktu itu. Kalian mau? Saudara kalian mencuri, anak kalian mencuri, lakukanlah. Potong tangan. Aduh jangan, Tuhan Yesus kan penuh kasih. Bicara Tuhan Yesus baru tidak mau ikut Tuhan Yesus punya kata-kata. Untuk itu, apa kalian mau melakukan hukum Taurat? Lebih memilih mana? Hukum kasih atau hukum Taurat? Makanya Tuhan Yesus menggenapi dalam Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Perhatikan ya. Ya, perhatikan. Pak Bobong sudah berapa kali sampaikan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Berarti yang pertama dan terutama. Berarti jangan ada padamu ilah lain. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut nama Tuhanmu sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat. Tapi Pak Bobong kan Sabatnya hari Minggu. Kan sudah pernah jelaskan. Yesus berkata, makanya kita harus memahami firman Tuhan. Markus 2 ayat 27 hingga 38. Tapi sebentar saya bahas di situ. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesama manusia. Maka itu Yesus datang ke dalam dunia karena dia tahu umatnya tidak mungkin bisa melakukan itu semua. Siapa tuh Yesus? Ada yang bilang, sejak kapan Yesus terima firman Tuhan? Dul, kau baca dari kitab Kejadian. Dia sendiri sang firman. Nubuatan itu sampai dia datang ke dalam dunia gara-gara apa? Salah satunya ini. Karena orang ahli Taurat dia berpikir dia lebih hebat. Dia merubah semua aturan-aturan. Untuk itu Tuhan datang menggenapi dalam kasih, sayang, mencintai kita. Tuhan itu sangat mengasihi, kemudian Tuhan itu adil. Kita baca. Nah, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Untuk itu ayat yang nomor yang kelima itu. Hormatilah ayah ibumu. Mengasihi kan? Mengasihi ayah dan ibu kan? Nah. Jangan membunuh. Bertentangan dengan tadi ya. Di 10 hukum Taurat. Ada apa enggak? Itu yang dibilang namanya hukum moral law. Hukum yang paten, tidak bisa. Jangan ada larang-larang orang makan daging babi, makan kecumi, makan kepiting. Anda melarang orang makan daging babi, tapi Anda makan kepiting, cumi tidak. Anda tidak makan. Anda makan. Salah. Lakukan semua. Ya, nanti ada ayatnya. Anda membunuh. Sudah tadi ya, saya jelaskan. Kalau Anda membunuh berarti Anda juga harus dibunuh. Istri Anda dibunuh, harus istrinya juga dibunuh. Nah, melakukan hukum sipil tidak. Pada waktu itu. Maka itu Tuhan menggenapi, lebih penting mengasihi. Jangan membunuh, jangan berzina. Kalau berzina ketemu dalam apa? Dilempar batu sampai mati. Makanya Yesus datang menggenapi. Semua telah digenapi. Jangan berzina, jangan mencuri. Anda kalau melakukan pencurian pada waktu itu, hukum sipil yang berlaku di dalam kitab Imamat, potong tangan. Mencuri, no? Mau lakukan? Mau lakukan yang satu, berarti tidak lakukan satu. Itu namanya Anda yang standar ganda. Ya? Pesan buat anak-anak Tuhan. Karena juga tidak mengerti. Kita bicara Al-Katabiyah ya. Saya bicara Al-Katabiyah. Bukan saya bicara yang lain. Jangan mengucap saksi dusta. Anda bersaksi dusta, bisa membuat orang cilaka, masuk penjara. Padahal Anda punya mulut kotor, Anda yang berbicara, menipu-nipu, bilang Anda bagi kepala Anda sendiri berbuat dosa. Anda mungkin senang di dunia, tapi Anda besok akan lakukan di atas. Di Gehenna, belum mampus. Istri saya paling marah kalau saya bilang kata mampus. Enggak. Saya lebih baik katakan demikian, saya gas. Daripada saya bilang, oh tidak akan mati. Itu menipu. Kalau orang masuk neraka jelas mati. Mati kayak kedua kali. Terbakar sampai selama-lamanya. Dalam lautan api. Lebih baik saya bilang mampus. Bukan saya hakimi. Ya sudah memang firman Tuhan. Siapa yang melanggar hukum? Dalam Wahyu kitab 20. Dan selanjutnya. Ya kan? Dibakar dalam nyala-nyala api. Wahyu 20 juga. Dilempar ke dalam lautan api. Mati. Terbakar. Apakah itu bukan mampus? Ya mampus lah. Kenapa saya mau bicara bilang saya mau dimaras? Istri saya bilang, kenapa? Pak bilang mampus. Ya begitu sudah. Saya mau bujuk-bujuk kayak pegawai saya yang terang-terang, nggak mungkin. Anak-anak Tuhan tahu. Untuk apa saya mau katakan yang tidak? Harus katakan ya. Jangan ini milik orang lain sesamamu. Orang punya rezeki, Anda potong pele, ambil rezeki orang. Nah, itu banyak terjadi ya. Pak Bomom biasanya mengalami hal itu juga. Pak Bomong punya rezeki diambil ya biar. Orang ambil Pak Bomong punya rezeki biar aja. Saya nggak paham. Saya tahu saya punya Tuhan Yesus dahsyat.
Jadi kita harus memahami hukum Taurat itu. Kalau kita lakukan satu, lakukan semua. Untuk itu Paulus katakan, kadang-kadang orang bilang juga ikut protes begini, ya. Mereka tidak melihat. Sebelum saya buka surat Paulus, ya, Yesus berkata mengenapi dalam Matius 22 tadi kita sudah baca bersama-sama. Dalam Efesus 2 ayat 15 yang tadi kita lihat bahwa Yesus membatalkan hukum Taurat. Yang dimaksudkan itu adalah dia mengenapi sebagai anak domba dalam penebusan, mengklirkan semua aturan-aturan, hukum seremonial, hukum sipil, tidak ada lagi mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak ada. Semua. Jadi hukum moral law itu yang tetap ada, yang lain itu selesai. Hukum dari pemerintahan di situ pada waktu pemerintahan Israel mengikuti aturan Tuhan ada dalam kitab Imamat, semua. Kalau Anda mau lakukan, silakan Anda lakukan. Tapi jangan satu-satu, pilih-pilih. Semua lakukan. Kita buka dalam Ibrani 10 ayat 1. Buka dalam Ibrani 10 ya. Perhatikan. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, perhatikan, korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Kalau mau ambil 10 hukum Taurat dan hukum Taurat yang lain 613. Kita mengetahui bahwa inilah dosa, 10 hukum Taurat ya. Pengenalan kita akan dosa, tapi tidak melepaskan kita dari dosa. Kalau kita melakukan tidak mungkin. Apakah kita bisa melakukan semua? Tidak mungkin. Apakah kita tidak makan daging babi terus kita berdosa? Tidak berdosa? Tidak makan daging babi tapi lakukan dosa yang lain, dosa kan? Baru mau penebusan dosa, kalau tidak makan daging babi berarti melakukan tidak usah ikut Kristus. Penebusan dosa ya potong kambing lagi kembali, potong domba lagi. Ya teman-teman kita kan lakukan begitu. Ya udah, mereka lakukan. Tapi nanti mereka ya sebentar kasih lihat di sini hukumnya ya, hukum ya di dalam Alkitab. Yang sudah pembaharuan itu siapa? Kristus. Dialah anak domba Allah itu. Kita buka dalam Ibrani. Ya. Ini sudah jelas ya. Kita buka dalam Ibrani 9. Ayat yang 10. Perhatikan. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani dan hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tiba pembaharuan sudah selesai kan belum? Sudah. Kristus telah menebus kita di kayu salib. Semuanya selesai. Tidak ada lagi hukum-hukum sipil, hukum seremonial. Ada ibu-ibu yang mau melahirkan pada hari Sabat. Kalau lakukan. Jangan dokter layani. Itulah hukum kasih. Karena Tuhan datang ke dalam dunia karena penuh kasih. Makanya Tuhan berkata dalam Markus 2 ayat 27-28. Anak manusia juga Tuhan di hari Sabat. Apakah dokter tidak boleh kerja hari Sabat? Peraturan Israel bukan hari Sabtu. Hari ke-7 hari istirahat. Itu setiap tahun itu setiap bulannya itu dia berlaku surut. Tidak setiap hari Sabtu, lihat bulan. Penentuan dalam kitab Mazmur 104. Ya, kita lihat ya. Markus 2. Jadi kita belajar Alkitab jangan satu-satu ayat aja, kita harus memahami, belajar dari kitab Perjanjian Lama, ada nubuatannya, terus penggenapannya. Jangan kita bawa tahu seperti kemarin ada namanya dokter itu ya, Mikael ya. Saya punya suku juga sama-sama.
Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ini harus kita memahami dulu bahasa ini. Makanya Yesus berkata, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Untuk itu, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dengan kasih. Jadi kita semua harus memahami ya, hukum moral mana, hukum seremonial mana, hukum. Kalau Pak Bomong kita makan daging babi tidak dosa. Tidak. Dosanya di mana? Saya bongkar terus ya. Oke, kita buka dalam Roma 2. Perhatikan ini. Kalau mau tidak mau ikut ayat ini ya nggak usah. Roma 2 ayat yang ke-12. Kita baca terus ya. Roma 2 ayat 12 hingga ayat ke-14. Tapi kita baca dulu Roma 12. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Ini ditujukan kepada siapa? Pak Bombom, anak-anak Tuhan semua. Ya sudah tidak ada hukum Taurat. Hukum seremonial itu dan hukum sipil. Kita mati dihukum sesuai dengan Tuhan Yesus yang menghukum kita. Tapi hukum apa? Tidak ada lagi Tuhan Yesus menghukum kita lagi. Hukum dengan apa? Karena kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus menjanjikan kita dalam Yohanes 10 ayat 28, 29, Bapa, perantara sebagai ampuni kita punya dosa. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan buka di rumah. Catat, saya ulang ya. 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Dan 1 Yohanes 1 ayat 9. Matius 10, Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Apa lagi? Yesus sebagai perantara pengampunan dosa kita. Yesus tidak menghakimi kita, tidak. Kalau yang melawan tidak mengikuti Yesus baru selesai. Kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan angkat. Jatuh, kan kita pernah lihat kan domba atau kami kalau Bapak Gembala, minggir. Kamu jatuh jurang, terus pindah. Kalau berbuat dosa lagi, nanti Yesus tegur. Wahyu 3 ayat 19. Kau kukasihi, Tuhan mengasihi kita. Kau kukasihi, kau kutegur dan kau kuhajar. Nah kalau ada seseorang yang mengalami kesombongan, pada waktu itu kaya, tiba-tiba jatuh miskin, nah itu Tuhan tegur. Itu contoh ya. Karena mungkin itu dia hebat, dia lupa Tuhan, itu contoh. Makanya Tuhan, firman Tuhan itu ya dan amin. Kau kukasihi, karena Tuhan sayang. Jadi Tuhan tegur. Pak Bomo mengalami hal itu. Makanya Pak Bomo menjadi hamba Tuhan. Kita lebih open. Untuk apa tutup-tutup? Bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Saya dulu nakal kok. Tuhan tegur. Kita baca selanjutnya. Ayat yang ke-13 ya. Oh 12 belum selesai ya. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Ya, yang mengikuti hukum Taurat. Masih bilang kalau anak saya menyembah ilah lain, pindah agama, melakukan pembunuhan kepada anaknya. Terus kalau mencuri potong tangan. Melakukan apa yang disempurnakan? Hukum Taurat sudah lengkap. Bapak baca di kitab Imamat lah. Ya. Semua aturan-aturan di situ ada. Apa yang mau disempurnakan? Kitab Taurat sudah lengkap kok. Mencuri apa semua. Ya. Berzina dilemparan batu sampai mati. Melanggar hari Sabat dihukum mati. Jangan Anda tidak melakukan contoh macam lampu sound system hari Sabat. Contoh hari Sabat. Harus stop. Tidak boleh ada lampu. Ada hukumnya. Tapi saya tidak mau bahas ke situ. Kulkas nggak boleh hidup. Nggak boleh kerja. Makan kayu bakar. Kayu bakar itu kan aktivitas. Sama kulkas, kompor. Bilangan 15 ayat 32 sampai 35. Kalau Anda lakukan itu, kompor menyala, dapur menyala, api menyala,
Anda lakukan? Tidak kan? Karena kasih Kristus. Coba kalau Anda turut itu, hukuman mati. Itulah hukum sipil. Sipil di mana? Alkitab. Pak Bobo ambil di luar Alkitab? Tidak, dalam Alkitab. Melakukan sabat, bekerja di hari sabat, mati. Tidak kita hidup di bawah Tuhan Kristus. Mau lakukan Taurat semua baru Anda lakukan. Mau yang enak-enak aja. Nah, jadi kita harus belajar. Kita lihat ayat 13 ya. Perhatikan ayat 13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Nah, baca ulang lagi ya. Baca ulang ya, supaya bisa memahami ya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat, bukan orang yang mendengar aja, yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Kita lanjut ayat 14 ya, biar paham. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka, perhatikan, maka, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Di luar bangsa Israel yang melakukan hukum Taurat, perzinahan dilempar bungkus sampai mati, ganteng ganti ganteng, mata gigi ganti gigi, terus melakukan hukum seremonial, tidak makan daging babi, ya. Hukum sipil mata ganti gigi, mencuri dipotong tangan tidak mau, lakukan semua itu berarti dia harus melakukan hukum Taurat itu. Ayatnya mana? Ayat 14. Apakah Anda orang Israel? Tentu tidak, di luar bangsa Israel. Ini dikatakan di sini. Yang mengaku bangsa itu ya, mengikuti ya. Apabila bangsa lain, perhatikan, bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, tidak memiliki, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat, nah, dia melakukan ini. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, melakukan hukum Taurat itu bagi dirinya sendiri. Berarti dia harus lakukan 613 hukum Taurat. Mampus saudara? Jangan bilang Tuhan Yesus sudah genapi baru Anda mau ikut. Apa yang mau digenapi lagi? Tuhan Yesus sudah berkata, genaplah. Kita lanjut. Dalam Roma 3 ayat yang ke-20. Sorry ya. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tadi kan Pak Bowo bilang 10 hukum Taurat semua. Kita tahu, oh iya dosa, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tahu. Tapi tidak melepaskan kita dari hukum Taurat. Makanya dalam Roma 5 ayat 20, hukum ditambahkan, dosa bertambah. Tapi karena kasih karunia, berlimpah-limpah kasih karunia. Mana lebih banyak? Hukum Taurat, dosa, atau melimpah-limpah kasih karunia itu? Jelas melimpah-limpah. Hidup dalam Kristus penuh janji yang jelas. Bukan kita hidup di bawah hukum Taurat. Kita lanjut. Kita buka dalam Galatia 2 ya. Ini sambungannya. Galatia 2. Dan Roma 3 tadi. Pengenalan kita akan dosa kita itu, akan hukum Taurat. Galatia 2 ayat 16. Kita baca ya. Perhatikan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh
karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat, melakukan hukum seremonial maupun melakukan sipil. Tidak akan dibenarkan. Biar Anda mau melakukan satu pun, kalau Anda tidak dengan kasih karunia Tuhan, Anda tidak selamat. Kita baca lanjut dulu ya, baru kita mau jelaskan ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Anda tidak makan daging babi, tidak makan cumi, atau tidak melakukan potong ini untuk pengorbanan. Apakah dibenarkan? Saudara-saudara kita kadang bilang itu orang makan daging babi, makan daging babi. Abang badan besar kayak makan daging babi ya. Itu ada channel 1 ya. Karena kami memahami firman Tuhan, hanya pelintir-pelintir ayat saja. Gak mau baca semua. Ya. 103.000 ayat lebih. Nah. Saya baca ulang ya teman-teman. Ini ayat ini harus anak-anak Kristen ini harus baca baik-baik ini. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini ayat Galatia 2 ayat 16. Kita baca terus. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa. Apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-sekali tidak. Ayat 18. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Paulus tidak berani. Tidak berani. Dan itu Yesus sudah menggenapi. Makanya kita membaca firman Tuhan itu memang harus kita memang dengan jeli perhatikan ya. Kita lanjut. Perhatikan ayat 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Berarti sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Aku, Paulus, aku, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua telah mati oleh hukum Taurat. Untuk hukum Taurat, supaya aku hidup, supaya saya hidup, bapak hidup, saudara-saudara semua hidup untuk Allah. Yesus disalib, aku juga telah disalib bersama-sama dengan Kristus Tuhan kita. Untuk itu Kristen ada salib. Itu menandakan bahwa supaya kita mengingatkan kita di atas gereja itu ada salib. Itu dosa kita telah dipaku kayu salib. Untuk itu saudara-saudara, kalau kita lihat lewat jalan lihat gereja, jangan pura-pura muka lihat begini, jangan. Lihat gereja kalau ada salib, aduh, Tuhan Yesus sangat baik. Dosa saya telah dipaku di kayu salib. Pergi gereja, datang ke gereja, jangan ibadah di rumah. Kalau gereja subuh, ke gereja. Jangan pamalas ke gereja, itu tidak mensyukuri dosa telah ditebus kayu salib. Jadi, bagaimana? Kita lanjut ya. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pertanyaannya, kalau ada kebenaran di hukum seremonial dan hukum sipil, yang banyak aturan di kitab imamat itu, bukan di Keluaran ya, dan Ulangan, imamat.
Percuma kita bela-bela nama Yesus. Oh, hai Yesus baik. Gak usah ikut perjanjian lama aja. Paham ya? Jadi firman Tuhan itu dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan setengah-setengah. Ini saya singgung untuk dokter kemarin ya. Saya suruh baca Alkitab di Markus, dia bilang tambahan. Setelah saya sebut 3 Galatia yang hari ini saya baca, dan Roma, Anda katakan bertentangan. Anda siapa? Anda manusia. Manusia yang tidak lebih daripada Rasul Paulus. Gak usahlah baca kitab Rasul Paulus. Paulus bukan membedakan, tidak. Tidak. Kan sudah jelaskan ya. Kita baca terus. Di dalam 1 Korintus. Di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-21. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Apakah kurang jelas lagi? Berarti kita dituntut untuk hidup tidak di bawah hukum Taurat, tapi hidup di dalam hukum kasih Kristus. Di dalam Matius 22 ayat 37 hingga 40. Dalam 40 genaplah kitab para nabi mulai sampai terus. Ya, jadi Anda baca itu mulai dari Kejadian sampai di kitab Taurat 5 kitab Nabi Musa, kemudian di kitab-kitab Yesaya, mereka selalu bilang Yesaya 66 ayat 17 itu di ayat 40. Matius 22 ayat 40 itu sudah digenapi sampai di Maliaki. Yang terakhir, baru kita buka diskusi ya. Galatia 3. Masih banyak tapi ya sudah. Kita masalah hukum Taurat ini memang kita bahas panjang ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam mana? Yesus Kristus. Kalau sudah tahu iman dalam Yesus Kristus, tidak usah ada hambatan. Apa saja hajar. Makanan tidak membawa kita dalam kerjaan. Tidak menghalangi kita untuk yang kerjaan surga. Baca Roma 14 ayat 17. Mau makan apa saja? Makan kan makan, nanti buang sebentar kotoran di jamban. Tidak ada masalah kok. Apakah salah? Saya bicara Alkitabiah ya. Bukan bicara lain. Bukan saya ambil dari tempat lain. Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Luar biasa firman. Karena semua yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, semua telah diselamatkan. Ya tidak berharap lagi. Karena 10 hukum Taurat itu sudah digenapi dan hukum-hukum Taurat lain sudah digenapi dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum apa? Hukum kasih. Karena Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat ke-21. Ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera buat kita semua, diberkati dan menambah keimanan kita semakin memperkuat. Dan biarlah kita menjadi anak-anak Kristus. Laskar Kristus maju di depan. Haleluya. Amin.